Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ernawati dengan NIM B100-180-224 kelas B, mata kuliah seminar sumber daya manusia, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Berbasis E-commerce terhadap Kinerja UMKM. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 5 subbab. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumusan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat landasan teori, dan yang kelima adalah metode penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Yang pertama, perkembangan dunia yang semakin canggih dan teknologi yang semakin berkembang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sistem perdagangan, transaksi, dan peredaran uang selama ini. Namun kini, dengan adanya kecanggihan teknologi komputer, semua keterbatasan sarana, jarak dan waktu transaksi dapat teratasi dengan mudah. Teknologi informasi sebenarnya hadir sebagai penyelamat bagi UMKM karena teknologi informasi memberikan peralatan yang dibutuhkan untuk operasional dan manajemen. Bergesernya perilaku konsumen dari belanja tradisional menjadi belanja online menjadi tantangan tersendiri untuk pelaku UMKM. Perubahan persepsi atas kemudahan transaksi ternyata menjadi unsur utama yang mempengaruhi sikap konsumen dalam perubahan perilaku belanja. Salah satu solusi yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM adalah pemanfaatan pengembangan teknologi informasi, yaitu dengan menggunakan e-commerce. Yang kedua adalah e-commerce menggambarkan proses membeli, menjual, mentransfer atau bertukar produk, jasa atau informasi melalui jaringan komputer. E-commerce sangat penting bagi kinerja UMKM karena dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM untuk menarik pelanggan baru sehingga meningkatkan pasar dan profitabilitas UMKM secara keseluruhan. Yang ketiga, e-commerce sering disebut sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab dengan jumlah penduduk dan penetrasi internet yang bertumbuh pesat, Indonesia merupakan salah satu pasar potensial e-commerce. Menurut kominfo.go.id, besarnya potensi e-commerce tidak lepas dari perkembangan penggunaan internet di Indonesia. Pada tahun 2015, penggunaan internet di Indonesia mencapai 93,4 juta jiwa, meningkat cukup pesat jika dibandingkan dengan 88,1 juta jiwa pada tahun 2014. Data ini dari lembaga riset ICD memprediksi bahwa pasar e-commerce di Indonesia akan tumbuh 42% dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan negara lain seperti Malaysia 14%, Thailand 22%, dan Filipina 28%. Potensi UMKM dalam menggerakkan perekonomian harus diperhatikan dan UMKM dituntut untuk melakukan perubahan dan inovasi untuk meningkatkan daya saing. Subbab yang kedua adalah rumusan masalah. Yang pertama, apakah faktor efektivitas penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM? Yang kedua, apakah faktor e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM? Subbab yang ketiga adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan keefektifan penggunaan teknologi informasi berbasis e-commerce terhadap kinerja UMKM. Yang kedua, menjelaskan manfaat e-commerce terhadap kinerja UMKM. Subbab yang keempat adalah landasan teori. Kinerja UMKM menurut 3 ahli yang terdiri dari 1. Krimer et al. Tahun 2002 dalam Yulimar tahun 2008. Kinerja merupakan alat ukur yang digunakan sebagai indikator keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, menurut Sutaryo tahun 2004, kinerja UMKM adalah kemampuan UMKM yang diberdayakan dan dikembangkan secara terus-menerus dengan berusaha mereduksi kendala yang dialami UMKM sehingga mampu memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menurut Gibson tahun 1998 dalam CHAI tahun 2003, kinerja perusahaan merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer.
Selanjutnya, definisi efektivitas menurut 3 ahli yang terdiri dari 1. Argris dalam tangki lisan tahun 2005. Efektivitas adalah keseimbangan atau pendekatan optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia. Yang kedua, menurut Pardiasmo tahun 2017. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, menurut Raffianto tahun 2014. Efektivitas ialah beberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, teknologi informasi menurut 3 ahli yang terdiri dari 1. Colin tahun 1987 dalam Siregar tahun 2005. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan dalam pemerolehan, penyimpanan, pengolahan, dan pendistribusian informasi dengan cara elektronik. Yang kedua, O'Brien tahun 2005. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Yang ketiga, menurut MC Lloyd tahun 2007, teknologi informasi adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya, definisi e-commerce menurut 3 ahli yang terdiri dari 1. Nurrohmah dan Alvanur tahun 2016. E-commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa di internet dan menyediakan kemampuan untuk melakukan transaksi yang melibatkan barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan alat-alat elektronik dan teknik. Yang kedua, menurut Lee dan Xi tahun 2012, e-commerce merupakan suatu proses membeli dan menjual produk atau jasa melalui data elektronik transmisi dengan menggunakan internet dan browser. Yang ketiga, menurut Rainer dan Cigelsi tahun 2011, e-commerce menggambarkan proses membeli, menjual, mentransfer, atau bertukar produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Subbab yang kelima adalah metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sragen yang menggunakan e-commerce. Yang ketiga, populasi. Populasi yang digunakan adalah beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Sragen yang menggunakan e-commerce. Yang keempat, sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kabupaten Sragen yang telah mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi informasi berbasis e-commerce. Yang kelima, metode sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Yang keenam, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Yang ketujuh, instrumen pengumpulan data, yaitu kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang kedelapan, teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.